Ini yang harus kita pahami ya, seperti apa bangsa Iran. Iran itu adalah peradaban, sudah melewati konsep nation state yang baru tercipta sejak Westphalia Agreement 1648. Iran merupakan peradaban Persia yang sudah lahir 3.000 tahun yang lalu. Artinya apa? Bangsa ini sudah teruji dengan berbagai perang dan dapat bertahan. Apalagi pasca revolusi Islam Iran yang menjatuhkan rezim kerajaan Shah Pahlavi yang saat itu merupakan sekutu strategis Amerika di Timur Tengah, maka Iran sudah menjadi negara revolusi Islam yang berlandaskan prinsip Islam yang tidak mau tunduk pada kezaliman. Islam yang memang benar-benar dicontohkan oleh pemimpinnya yaitu Rasulullah ketika tidak mau tunduk terhadap kezaliman. Dalam konteks yang lain, bagaimana bangsa Iran juga memiliki prinsip kesahitan yang dijunjung tinggi. Oleh karenanya kita melihatkan dalam perang-perang ini kan ketika pemimpin Iran itu tidak bersembunyi, tidak keluar dari negaranya, karena mereka memiliki prinsip tentang kesahitan yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para imam-imam yang diyakini oleh bangsa Persia Ya, bahwasanya kesahitan itu adalah hal yang mulia. Jadi Iran tidak akan tunduk. oke. Iran tidak akan tunduk, tapi kita melihat Pak Abdullah, sikap kedua negara, Iran dengan penutupan kembali Selat Hormuznya, Amerika Serikat dengan blokadenya. Kedua negara ini apakah memang tidak meratifikasi hukum laut internasional atau melanggar hukum internasional, hukum laut internasional ini? Iya, ini yang menarik ya dari Mbak Agita ya. Saya kira apa yang terjadi ya ketika Iran tidak mau tunduk, atau Iran mau bernegosiasi, ketika Amerika ingin memaksakan Selat Hormuz, kenapa kembali ke meja perundingan? Jadi saya kira ada hal-hal di luar Iran dan Amerika yang menekan kedua negara ini. Ya artinya apa? Iran sampai saat ini belum mengkonfirmasi tentang perundingan jilid 2 di Pakistan ini ya. Belum mengkonfirmasi akan mengiyakan, akan melanjutkan apa tidak. Tetapi memang akan ada pembicaraan ke arah perundingan tersebut. Artinya ini yang menarik, bahwasanya ada tekanan internasional, ada tekanan dari negara-negara yang dirugikan akibat perang yang berkepanjangan ini. Karena ini akan berdampak kepada seluruh dunia, khususnya kepada harga energi dan berdampak pada harga-harga bahan-bahan pokok. Ya kita tahu hari ini Indonesia mengumumkan harga BBM non subsidi naiknya tajam hingga 6.000 hingga 7.000 Baik. rupiah. Dan ini akan berdampak pada harga yang lain. Artinya ada tekanan dari Eropa, ada tekanan dari publik Amerika Serikat, ada tekanan dari Cina, dan ada tekanan dari negara-negara tetangga yang menginginkan perang ini harus berhenti. Tetapi masalahnya Iran sejak awal tidak mau berhenti jika syarat-syarat itu tidak dipenuhi. Atau Iran akan mengambil manfaat dari penguasaan terhadap Selat Hormuz sebagai kompensasi terhadap akibat kerusakan perang. Sekalipun ada tekanan dari internasional yang seperti Pak Abdullah katakan, kenapa Iran juga tidak bisa seperti tadi ya, tidak langsung memberikan respons terkait dengan perundingan selanjutnya? Apakah ini artinya Iran mungkin sedang memainkan, mengulur waktu atau strategi penguluran waktu melalui perundingan ke depan ini nanti? Betul. Saya kira ini adalah seni dalam berdiplomasi ya Mbak Agita. Ini adalah seni berdiplomasi. Artinya apa? Ketika ada negara yang meminta perundingan, Iran dalam hal ini tidak langsung mengiyakan. Artinya apa? Posisi Iran di atas angin. Karena apa? Iran memiliki kapasitas militer seperti rudal dan drone yang sudah terbukti dalam perang asimetris yang terjadi dalam 40 hari ini, bahwasanya berarti kekuatan Iran ini tidak bisa dianggap tidak bisa dianggap kekuatan yang biasa. Iran dalam hal ini banyak pengamat sudah dikatakan Iran sudah masuk kekuatan militer keempat di dunia. Artinya apa? Jika ini tidak dihiraukan apa yang diminta oleh Iran, artinya ya Iran memegang kendali Selat Hormuz. Ketika internasional menekan lewat kapal-kapal militer, maka kapal militer dari Eropa, dari Amerika itu akan dihancurkan oleh Iran. Karena komandan militer Iran mengatakan jika ada kapal militer dari asing yang mendekat ke Selat Hormuz, itu akan kita tembak. Pak Abdullah, ada anggapan juga ketika Iran membuka ataupun menutup Selat Hormuz ini.
Amerika Serikat dianggap tidak ingin bahwa Selat Hormuz ini dimonopoli oleh satu negara, dalam hal ini Iran. Artinya Amerika Serikat tidak mau Iran ini menguasai Selat Hormuz ini sendirian. Tapi pandangan Anda seperti apa dengan anggapan ini? Iya, jadi Iran sampai hari ini belum meratifikasi United Nations Convention Law on the Sea, ya, UNCLOS ya, yang kita ketahui ya. Jadi Iran tidak meratifikasi. Artinya apa? Bukan berarti Iran terbebas dari hukum laut internasional, tetapi ada kebiasaan internasional sebagai sumber hukum yang sudah ada sejak sebelum adanya hukum internasional tentang laut atau UNCLOS tersebut. Artinya apa? Harus ada penghormatan terhadap kapal-kapal dagang yang berlayar di perairan laut internasional. Tapi kita tahu posisi Selat Hormuz di titik tersempit itu kan 20 mil. Sedangkan di dalam hukum internasional itu laut teritorial yang bagian dari wilayah kedaulatan Iran itu sekitar 12 mil. Artinya apa? Ada jarak yang sangat dekat antara perairan internasional dengan perairan teritorial daripada Republik Islam Iran. Nah, disinilah atas nama untuk menjaga kedaulatan, atas nama karena ancaman perang, maka Iran berhak membela diri dan berhak untuk